Mas Gibran, seorang wali kota yang cukup bisa merangkul apa tuh namanya anak-anak mudanya lah gitu. Ayo gitu. Nah, itu di situ sih. Yang sampai sekarang aku masih mau tanya ke Mas Gibran adalah gimana wayangnya yang di pojok-pojok itu loh. Itu aku masih nggak kepikiran. Maksudnya nggak kepikiran tuh, aku masih amazing gitu loh. Aku sempat mau nanyain, bukan nanya, confirm ke Mas Gibran, Mas keren deh itu konsepnya bang itu. Pastinya Mas Gibran juga pasti ACC itu kan. Ruang publik ini cukup banyak ya di Kota Solo yang diberikan pemerintah sekarang ya, ruang publiknya. Maksudnya itu bisa jadi kayak salah satu jembatan fasilitas yang bisa kita gunakan untuk saling support, untuk saling mendukung kota tersebut menjadi lebih baik lagi. Ini kan bisa dibilang seorang anak skenanya Solo yang, Widih, yang berhasil membangun industri atau brand asli kota Solo gitu. Nah, bagaimana sih pandangan Mas Rio nih melihat potensi anak-anak muda di kota Solo gitu, Mas? Mungkin gimana ya, potensi perkembangan anak muda di kota Solo? Mungkin gue tarik 3 tahun lah, 3 tahun terakhir itu kalau kita bilang bener-bener mengalami perkembangan yang cukup pesat, didukung dengan banyaknya anak muda yang semakin kreativitasnya makin tinggi, terus saling keterikatannya mereka itu untuk mereka berkreativitas tuh kuat gitu loh, saling bahu membahunya gitu loh. Jadi gue lihat nih kayak misal di Solo ya gitu, misal si A bikin ini, si B bikin ini kreativitasnya gitu. Saya bikin anak komunitasnya pencinta sepatu ini gitu. Saya juga bikin nih anak pencinta sepatu ini gitu. Jadi kayak itu ketika terjadi di kota itu terjadi seperti itu di Solo nih khususnya, itu tuh akan cepat membuat perkembangan SDM-nya itu semakin berkembang dengan cepat sih. Apalagi pelakunya adalah anak muda yang tidak lepas dari yang namanya juga sosial media edik ya. Gitu. Jadi itu cukup menguatkan. Akhirnya yang membuat anak mudanya ini saling ya, maksudnya saling itu dalam artian gue mau kalah nih sama si A, aku harus bikin gini. Sebenarnya itu kompetisi yang sehat. Nah itu yang diharapkan sih. Dan perkembangannya di kota Solo, jujur kalau kita tarik mundur 10 tahun yang lalu, ada nggak sih kreativitas di 10 tahun atau 15 tahun lalu? Ada gitu, tapi nggak se-masif sekarang. Tetap ada ya potensi 10 tahun yang lalu. Ada gitu, tapi kreativitasnya ada. Nggak semester sekarang. Menurut Mas Rio? Teknologi. Yang kedua adalah mungkin peran juga banyaknya orang, pemerintah, support pemerintah. Pemerintah juga termasuk. Pemerintah. Mas Gibran, anak muda. Mas Gibran, seorang wali kota yang cukup bisa merangkul apa tuh namanya anak-anak mudanya lah gitu. Ayo gitu. Nah itu di situ sih. Gitu. Jadi dari pandangan Mas Rio nih, Mas Gibran itu termasuk pemimpin yang bisa mendorong anak-anak muda kota Solo untuk lebih mendorong. Bukan mendorong lagi, ya? kayak kita tuh kayak dikasih kamu punya program apa nih gitu. Secara nggak langsung tuh gitu. Bukan beliau tuh kayak minta, bukan, tapi kita kayak ke challenge gitu loh. Malah di challenge. Kita kayak ke challenge untuk Mas Gibran ya? ayo gitu, kita ke challenge. Dan beliau tuh cukup open ya. Discuss, open ketika kita pengen bertemu, pengen curhat dalam artian tanda kutipnya adalah sesuatu kreativitas yang impact-nya untuk komunitas dan untuk di kota tersebut gitu loh. Jadi kesannya bisa dikatakan Mas Gibran itu cukup memfasilitasi. Ya sangat gitu, apalagi sekarang kan kita ngelihat zaman dulu. Kita ngomongin ya sport event deh. Event tuh dibagi banyak banget kan, event komunitas, ya event komunitas lah ya. Let's say kita ngomongin sport, mana nih contohnya? Sekarang bisa jadi kayak tempat lari bahkan nggak cuma pagi, malam. Ya, selain dibangun tapi juga open ya Mas ya untuk masyarakat. Itu dia. Gitu. Terus event-event lari. Event lari, iya banyak banget ya. Gitu. Terus apalagi ya dulu yang gue pernah lihat tuh Asian Para Games. Oh iya. Jadi kayak banyak hal yang akhirnya anak mudanya merasa terfasilitasi ya. Terus yang kedua di kayak kita nih aparel, ketika ada sebuah event di situ ada kayak clothing line aparelnya untuk ada booth-boothnya gitu. Beliau tuh selalu datang, selalu support, samperin.
terus nggak mau gratisan. Tetap Tetap dibeli. support, tetap dibeli. Nggak gitu. mau kalau dikasih gitu Nggak mau. Pernah Mas coba ngasih gitu? Lebih segan juga sih kalau Mas segan. pakai dong gitu nggak sih, tapi lebih wah ini barang baru nih Mas gitu dan sebagainya. menawarkan ya. Produk baru, artikel baru gitu. Terus dia cocok gitu ya dia pakai, cocok ya pasti dibeli. Banyak event lagi adalah event-event nasional ya kayak band, konser musik. Konser Nah, musik. itu. Sering banget ya sekarang di Solo. Itu yang kita nggak sebenarnya kehabisan. secara nggak langsung sadar nggak sadar gitu. Sebenarnya itu yang merubah SDM di Kota Solo khususnya anak muda itu berkembang. Kalau kita tarik tadi ya basic Bella nanyain kreativitas anak muda ini sejauh apa nih berkembangnya gitu kan? Ya itu dari pematiknya tuh dari hal-hal itu. Dari konser musik. Dari apapun ya, aku bilang tadi konser musik, komunitas, kayak acara yang sering kita bikin nih si Mas Rio bikin nih kayak acara motor custom gitu-gitu itu beliau juga support, itu pun juga akhirnya juga melebar masanya melebar nih, dan masanya melebar tuh antusiasnya semakin banyak. Nah itu adalah salah satu beberapa pematik yang membuat anak mudanya saling mensupport ya, akhirnya SDM-nya naik, sumber daya manusianya bukan naik, berkembang. Karena kan banyak yang akhirnya jadi trigger, jadi kayak influence untuk gue pengen kayak si ini nih gitu, bikin yuk, aku terinfluence acara si ini, bikin yuk gitu. Dan itu adalah pematiknya ya nggak cuman dari anak mudanya, pemerintah yang support, kita kayak izin dipermudah gitu-gitu loh. Iya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih Mas, perkembangan Kota Solo dari yang sebelum Mas Gibran sampai hari ini, itu kan yang paling kelihatan itu adalah pembangunan infrastrukturnya. Infrastruktur, iya. Iya kan, kalau kita sering dengar itu ada 17 titik prioritas gitu di Kota Solo. Nah, boleh nggak Mas dari pandangan Mas Rio ini apa sih manfaat secara langsung yang dirasakan oleh komunitas anak muda kreatif itu dari 17 titik prioritas ini nih sebagai dukungan dari Mas Gibran gitu? Aku sempat ketemu dengan beliau tuh sempat bilang juga, mengatakan 17 titik ini akan dipercepat dan sebagainya. Itu salah satu bentuk support kita sebagai putra daerah, apalagi khususnya anak muda. Kalau saya bilang, gimana sih gue ngambil kayak apa ya, hal ini diupayakan nih sama pemerintah, apa sih yang harusnya bisa. Nah itu yang saya harapin ketika ada anak-anak muda yang harus berpikir kritis, berpikir cepat untuk hal itu. Nah, dengan 17 titik itu sih menurutku bayanganku adalah gimana mengambil suatu itu. Ini loh ada domestik datang. Kan kebanyakan ada berapa nih? Contoh Masjid Zayed gitu. Kalau kita ngomongin parkiran pasti penuh semua, di dalam masjid penuh semua. Sebenarnya itu bagaimana yang ngedirect yang datang tersebut nggak hanya di situ tuh. Let's say kita ngomongin dari situ mereka ternyata bisa mampir ke Taman Safari, itu salah satu 17 titik prioritasnya Mas Gibran ya. Terus tempat-tempat yang memang itu jadi mandatori untuk di Kota Solo nih apalagi. Nah, ini yang harusnya bisa diambil dari khususnya kritisnya anak muda di Solo yang saya harapin perkembangannya akan ke situ gitu loh. Oke, jadi harapannya anak muda ikut dong, maksudnya kayak dan meramaikan gitu ya. Halo, kita udah dikasih nih fasilitas yang memang ini bisa jadi kayak alatnya kita, bariernya bukan barrier tapi jembatannya kita untuk kalian punya apa nih, punya suatu hal yang bisa kamu tawarkan di situ, kreativitas apa yang bisa kamu suguhkan di baik pendatang lokal atau bahkan internasional yang datang gitu loh. Betul. Pernah jalan-jalan ke ini nggak sih Mas yang di Gatsu itu loh? Wah itu kalau itu udah kayak apa ya? Aku berasa kayak di Brooklyn aja asik. Nggak kayak berasa kayak lagi nonton. Wah ini di mana ya, kayak bukan di Solo gitu. Kayak karena bukan di Solo ya, karena ya. Saya pun nih, saya ngomong jujur ya, saya jadi kayak ngelihat itu, buset ternyata sebanyak ini ya anak kreatifnya di Solo, bahkan bukan anak muda gitu. Yang udah mature, maksudnya yang usianya udah lebih dari 40 tuh banyak kreativitasnya di situ gitu. Maksudnya gini, ketika ada itu tuh fasilitas yang emang bisa digunakan dan itu terjadi, dulu kalau nggak salah cuman Jumat minggu kedua atau minggu keempat kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah nih ya, Iya. Cuman sekarang kan setiap Jumat, Sabtu, Minggu kan. Dan itu salah satu jadi buat aku tuh orang yang berpartisipasi di situ, entah mereka melakukan perniagaan gitu, maksudnya kayak memunculkan kreativitas atau mereka berniaga di situ gitu, bebas gitu. Tapi yang jadi concern saya adalah gimana ya anak muda yang tidak berpartisipasi itu bisa jadi alatnya mereka loh.
alat apa sih? Alat mereka bisa, contoh simpel, saya nih punya brand apparel Round Division. Oke, kita ngomongin masyarakat Solo mungkin bisa dikatakan banyak yang udah tahu. Tapi nggak bisa kayak gitu juga dong, karena pasti ada new member, new customer dan itu harus kita lakukan nih, aktivasi di situ apa gitu loh. Berarti perlu adanya kolaborasi antara komunitas kreatif dan anak muda dengan pemerintah itu sendiri Iya ya? pasti, karena kalau enggak juga enggak, maksudnya apa ya, fasilitas umumnya perizinan dari pemerintah. Terus Mas Gibran bukan cukup ya, mungkin kalau saya lebih lah buat kita pun juga, saya pun ada event selalu disupport, dalam artian beliau datang ikut ketika event motoran, saya ikut motoran. Jadi rame akhirnya. Jadi rame gitu. Terus akhirnya pun juga bisa mereka bisa berfoto dengan beliau, mereka bisa bencengkrama bareng, maksudnya bisa salaman dengan Mas Gibran. Memberikan aspirasi. Dan sering ngajakin ngobrol kok, maksudnya dalam artian apa nih kreativitas lagi yang bisa dikembangin gitu. Oh, jadi actively mengajak anak-anak muda Solo untuk ngobrol mau bikin apa lagi nih atau apa lagi yang harus bisa difasilitasi oleh pemerintah gitu ya. Kalau ditanya dari hati nih ya, sekarang kan beliau tahun ini atau tahun depan udah ke kantornya lah ya yang baru. Kayak dalam hati tanya, Mas tahun lagi deh di sini gitu. Asli. Pengennya jangan ditinggal gitu. Jangan tinggal dulu deh gitu, karena kayak pengen bener-bener ini bisa masih berjalan, bahkan mungkin berkembang. Ini sorry ya, gue bukan mengada-ngada gitu. Emang kita masih butuh itu banget gitu loh. Ya kita sih berharapnya siapapun nanti gitu, ataupun nggak usah deh siapapun nanti, kita berharap dengan adanya fasilitas yang sudah ada gitu, apalagi 17 titik prioritas itu, kita bisa kembangin tuh. Tugasnya siapa nih Mas untuk ngembangin itu sebenarnya? Ya pertama memang harus pematiknya adalah si anak mudanya nih. Anak muda ya? Sorry, biar nggak apatis dengan kota dia sendiri. Betul banget. Biar mereka harus terbuka nih, nggak yang sok-sok jakselan, sok-sok jakutan, sok-sok broklinan gitu, tapi kamu punya wadah yang kamu bisa lakukan dengan hal ini gitu. Kayak sebenarnya nih, tapi takut kecolong sih. Gue punya ide banget di daerah Gatsu juga, cuman nantilah kita akan bikin sesuatu di sana. Pengennya gitu, ngajakin kolaborasi teman-teman di sana. Kolaborasi aja ya. Jadi, Aryo, kita punya fasilitas loh, bisa bisa dilakukan apa untuk itu, jadi kayak berharapnya gini loh, anak-anak SMP, anak-anak SMA, bahkan yang anak-anak kuliahnya di kota Solo, yang putra daerahnya Solo ini bisa saling bahu-membahu bikin sesuatu untuk memamerkan kota Solo. Yang kedua, kreativitas mereka pun muncul, gitu loh, muncul yang akhirnya dilihat dari dunia luar. Dan dunia luar tuh lebih luas lagi kan akhirnya yang melihat. Gitu. Dan harapannya kreativitas ini juga didukung oleh pemerintah, difasilitasi. Ya harus wajib dong. Pemerintah, karena kalau nggak difasilitasi juga kurang masif berkembangnya ya nggak sih? Karena sebenarnya banyak tempat-tempat yang bisa dipakai kok, cuman dari kitanya aja yang harusnya lebih bergandengan lah, bergandengan. Tapi asli loh Mas Gibran tuh, beliau tuh kayak memfasilitasi kita untuk kayak, ya udah ini apa yang bisa dipakai. Kayak kemarin kita bikin event di Mangkunegaran, terus Mas bisa dong bikin event di Taman Safari gitu-gitu. Jadi kayak, oh iya juga ya, itu bisa digunain, dan itu menjadi kayak tricky event yang dimana atau acara yang akhirnya bisa ya ternyata tempat kayak gini bikin kayak gini gitu. 17 titik ini udah beberapa yang udah jadi kan. Dan banyak loh di kota lain mungkin public space nggak sebanyak Balik Kambang dong. Ini belum kesana nih kan. Itu bagus tuh, aku sempat ngeliat. Baru mau buka kayaknya. Sempat ngeliat beberapa konten-konten yang udah ada di sana yang muncul tuh. Udah bagus banget ya, apalagi kayak kalau nggak salah mereka nggak cuman kayak public space gitu, cuman ada penghijauan juga itu loh, konsep yang mereka banyak pohon-pohon yang memang nggak ditebang atau bahkan mungkin masih ada itu, maksudnya penghijauan di dalam kota kan? Di dalam kota memang menjadi hutan kota kan, jadi Solo ini nggak cuma berkembang secara modern tapi juga secara alami, ada ruang hijau. Itu juga bisa jadi ini nih, ruang publik yang memang bisa dikaryakan untuk anak muda. Mana lagi ya? Masjid Zayed, terus ada lagi Solo Technopark tuh. Itu terakhir aku bikin event bareng sama teman-teman Maede, itu keren banget. Kan di situ ada public space, ada lapangan basket, ada booth-booth F&B gitu. Terus kita masuk ke dalamnya, ada beberapa perkantoran atau workspace gitu ya yang disewakan kalau salah tuh. Itu wah ini gila loh, ini udah kayak yang sebenarnya ini kita bisa lakukan apa aja di sini gitu loh.
bisa bikin event, bisa Iya, karena terakhir aku kumpul-kumpul bikin eventnya di sana. di sana ya. Acara Vespa gitu kan. Terus masuk kan ke dalam gitu. Oh, gini sebenarnya gitu loh kayak Vibe-nya beda nggak sih, Mas, waktu masuk itu? Ketika Iya. masuk itu kan kayak bukan di Solo gitu. iya, kayak di Tangmang ya. Oh, beda ya. Beda. Kayak karena kan turun dulu nih, Iya. turun terus kiri jalan kalau nggak salah lapangan basket tuh. Iya. Lapangan basket terus ini booth terus itu ada masuk perkantorannya. Wah, ini nih bisa digerakin, bisa dijadikan suatu untuk jadi jembatan anak mudanya bisa membuat event atau apakah diskusi-diskusi yang memang melibatkan banyak orang. Ya. Banyak kok sebenarnya UMKM kreativitas anak muda di Solo ini yang bisa kayak apa ya? Let's say bisa kayak dibikinin kayak acara-acara offline gitu loh. Iya sih. Nah itu seru loh sebenarnya di balik banget. kota kayak atau di mana. Iya, gitu. karena banyak Tapi itu udah dilakukan Mas Gibran loh. Oh iya ya. Iya, waktu itu aku dengar yang berita sensasi yang cukup luar biasa adalah waktu perayaan hari Natal itu kan. Yang gede-gedean itu iya. benar-benar, oh iya ya gitu, itu tuh terlibat semua UMKM. Iya, kesenian. Mereka tuh kayak, ya aku juga merasakan meskipun di situ pun juga nggak harus orang harus merayakan Natal gitu loh. Masyarakat umum. Masyarakat umum non yang merayakan iya, Natal. itu bisa terlibat loh. Bisa Nggak terlibat. cuman ikut merayakan tapi ikut terlibat, bahkan mereka ada perniagaan loh di situ. Mungkin akhirnya dengan kayak gitu banyak anak muda yang kreatif, UMKM terlibat. Itu tuh ada akhirnya apa? Sumber daya manusia meningkat, daya beli masyarakat berkembang. Jadi kotanya sendiri pun juga ikut. Akhirnya apa berkembang. yang terjadi? Perputaran ekonominya itu bagus buat saya ya. Maksudnya bukan sudut pandang saya adalah ketika bagus daya beli pasti naik. Naik, betul. Gitu loh. Ekonominya juga terangkat ya. Aduh. Dan aku berharap sih 17 titik itu menjadi prioritas yang harus dikawal. Karena Mas Gibran sempat ngomong akan dikawal dan akan berjalan terus. Berarti itu juga merupakan tugas anak muda juga nih Mas, Iya, iya. untuk Bahkan ikut mengawal iya. dan atau berpartisipasi secara aktif lah di Iya dong. 17 titik itu. Orang aku kalau lewat Zayed gitu suka foto gitu pada ditanyain kan teman-teman dari Jakarta itu yang masjid baru ya gitu-gitu. Jadi emang yang banyak juga suka gitu loh kayak ini keren nih ya bilang gitu. Terus Taman Safari. Gitu kan kita kapan lagi ya nonton harus sampai ke kota lain, Iya. kita menempuh jarak waktu berapa ini kan gitu. Deket Ini aja. deket aja bisa gitu loh. Bisa rekreasi sama keluarga gitu. Iya. Pengen sih bikin acara drum band gitu kan Seru tuh di Taman kayaknya. Safari, cuman takutnya keganggu ya hewannya ya. Iya, hewannya ini ya berisik ya nanti. Iya, takutnya gitu. Keren banget Mas, ini obrolannya aku dapat banyak banget insight dari Masa sih? Iya dong, Oh, iya, iya, masa gitu aku ya? harus belajar nih Enggak, sebagai ya paling enggak hal-hal yang akhirnya saling support sistem ya itu intinya, support sistem di anak mudanya itu harus terjadi terus. sepakat Harus sih, Mas. terjadi terus. Sepakat banget. Kayak Gatsu tuh, itu udah support sistemnya, ampun deh itu udah. Aku kalau boleh ngasih jempol 5 tuh boleh deh, gue kasih jempol 4 deh Jempol- gitu. Oh, Jempol 4. 4. Limanya kapan Kak? 5 aja susah dong. Karena emang itu terjadi organik. Iya, organik. Itu organik banget, itu orang berbondong-bondong ke situ tuh kayak gue kalau udah kesini udah culture nih ibaratnya gitu loh. Benar-benar. Itu salah satu itu kan juga kebijakan yang dikasih Mas Gibran ya untuk Gatsu dibikin Betul, itu. betul, itu Yang sampai sekarang aku masih mau tanya ke Mas Gibran adalah gimana wayangnya yang di pojok-pojok itu loh. Itu aku masih nggak kepikiran. Maksudnya nggak kepikiran tuh aku masih amazing gitu loh. Ini iya ya. Ternyata sebenarnya gini doang bisa ya gitu. Maksudnya itu hal yang memang bisa dilakukan, simple gitu. Tapi nggak kepikiran di saya gitu. Iya, iya. Aku sempat mau nanyain, bukan nanya, confirm ke Mas Gibran, Mas keren deh itu konsepnya bang itu. Pastiin Mas Gibran juga pasti ACC itu kan. Iya. Nah, itulah yang kayaknya harus digerakkan ya untuk anak-anak muda. Jadi urun rembuk ide itu loh, Mas. Karena kan kadang Mas Rio aja nggak kepikiran, tapi siapa tahu siapa yang Iya, kepikiran iya, gitu. iya. Urun rembuk, kita kolaborasi, Iya. kita coba eksekusi Ya, bareng-bareng gitu. ruang publik ini cukup banyak ya di Kota Solo yang diberikan pemerintah sekarang ya, ruang publiknya. Maksudnya itu bisa jadi kayak salah satu jembatan, fasilitas yang bisa kita gunakan untuk saling support, untuk saling mendukung kota tersebut menjadi lebih baik lagi.